Baiklah teman-teman, sekarang saya mau mengganti air yang ada di ember ini. Jika teman-teman lihat ini kotorannya itu banyak sekali ya. Ini berisi burayak yang sudah berumur hampir 1 bulan. Ini dari satu indukan. Ini ya, ada burayaknya nih. Nih ya. Nanti kita pindahkan dulu burayaknya. Setelah itu kita ganti airnya dengan yang baru. Nih, jika teman-teman lihat itu saya kasih makannya itu, pakannya ini kuning telur nih ya. Tuh. Jadi kuning telur ini bisa digunakan untuk burayak ya. Jika teman-teman tidak ada pelet, bisa menggunakan kuning telur ini. Kotorannya banyak sekali nih. Dan di dalam kotoran ini banyak sekali burayak-burayak itu yang bersembunyi di sini. Nah, ini akan sedikit lama ya, karena burayaknya itu banyak sekali nih di sini. Baiklah teman-teman, saksikan terus ya. Nah ini teman-teman, burayaknya atau lobsternya sudah saya pindahkan ke dalam ember ini. Ini adalah dari satu indukan ya, indukan betina. Jadi ada sebanyak ini ya. Nah ini biasanya saya tidak pernah mendapatkan burayak dalam satu ekor betina itu sebanyak ini ya. Jadi baru-baru saya memulai budidaya itu banyak sekali yang mati ya, lobsternya itu atau burayaknya itu. Nah ini sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya ini ya. Jadi saya mulai menggunakan kotak pengeraman ya, jadi hasilnya lebih bagus dan lebih baik lagi ya. Itu ya, dan burayaknya juga cepat besar ya, karena jika kita melakukan pemaksaan atau melakukan perontokan burayak dari perut indukannya itu kadang belum waktunya mereka turun gendong, kita paksa untuk keluar atau turun dari gendongan ibunya itu terkadang hasilnya itu sangat jelek ya, kadang prematur ya, burayaknya tuh kecil-kecil dan terkadang mati juga itu, karena belum waktunya turun, sudah kita paksa turun dan burayaknya itu tidak kuat, akhirnya mati. Nah ini jika teman-teman lihat nih, ini ada ratusan nih, nggak tahu ada berapa ini ya. Ini yang jelas satu indukan ya, itu banyak sekali ya. Nah ini ya, jadi semuanya itu butuh proses ya, kita belajar itu butuh proses. Memulai budidaya lobster ini tidak harus dengan kolam besar ya, kita bisa menggunakan media ember atau kolam terpal. Kalau saya dulu memulainya itu dari kolam semen atau bak ya, dulu bekas ikan lele ya baknya ini. Jadi saya fungsikan lagi menjadi kolam lobster air tawar. Nah jadi saya memulainya itu memang dari nol. Mungkin ada teman-teman peternak lain itu memulainya langsung besar ya, budgetnya itu langsung 10 juta 12 juta ya, itu silakan, itu ada caranya tersendiri ya, kita menggunakan cara tersendiri masing-masing. Ada yang memulai itu dari budgetnya yang sangat sedikit ya. Nah itu, jadi jangan putus asa dan jangan hiraukan orang-orang berkata misalkan kolamnya hanya dua kolam terpal, satu kolam semen.
mau untung besar itu tidak akan bisa. Itu saya rasa sih salah, pemikiran yang sangat salah itu. Saya memulai itu dari satu kolam, terus saya jual, untungnya itu saya putarkan lagi untuk beli kolam terpal, kolam membuat kolam semen, dan juga membeli peralatannya ya, seperti aerator, shelter, paralonnya ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus dengan budget yang lebih besar, kita mulai dari yang lebih kecil itu tidak apa-apa. Jika teman-teman punya budget yang besar ya itu lebih bagus, silahkan ya. Tapi saya kasih saran sih lebih baik kita mulai dengan yang hal kecil dulu ya. Jadi kita nikmati prosesnya itu dari nol, dan kita pelajari dulu ilmunya ini, bagaimana cara memeliharanya, cara merawatnya, cara memberi makannya ini ya. Untuk ilmu itu banyak sekali ya, di share oleh teman-teman Lobster Air Tawar itu, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, di grup ya, dan lain-lain, banyak sekali ya. Jadi memulainya itu jangan terburu-buru, kita harus tahu ilmunya dulu. Nanti setelah kita tahu ilmunya, baru kita bisa membuka kolam yang lebih besar, seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali yang satu indukan, dan masih ada lobster lagi ya yang ada di sini, yang bertelur di sini. Ada ember saya tutup dengan seng ini. Itu ada satu indukan yang sedang bertelur juga ya. Jadi nanti kalau sudah menetas, itu akan tambah lebih banyak lagi. Ini umurnya hampir 1 bulan, umurnya sudah hampir 1 bulan seperti ini ya. Dan rata-rata lobster ini ukurannya itu hampir sama nih. Jika teman-teman lihat, mungkin ada yang kecil, ada yang besar, tapi rata-rata ukurannya ini sama. Jadi saya menggunakan kotak ini ya, kotak penyiraman ya, kotak seperti ini. Sebelumnya itu saya tidak menggunakan kotak penyiraman. Jadi saat burayaknya itu sudah mulai turun, itu saya mulai paksakan indukannya itu untuk menurunkan semua burayaknya. Saya pindahkan ke ember, tapi hasilnya itu tidak maksimal ya, kurang maksimal. Dan terkadang banyak juga yang mati karena burayaknya itu prematur, seperti itu. Jadi saya rasa sih lebih bagus kita menggunakan kotak penyiraman ya, seperti ini ya. Itu ada videonya saya buat, cara membuat kotaknya itu, mungkin bisa ditonton ya. Nah ini ya, jadi selama burayaknya ini hampir 1 bulan ini, saya kasih cacing sutra. Itu jika teman-teman lihat nih, cacing sutranya masih ada ya. Ini sudah hampir 2 minggu saya kasih cacing sutranya itu masih ada nih ya. Jadi cacing sutra itu pakan alami burayak ya. Jadi kalau mereka memakan cacing sutra itu lebih bagus karena proteinnya lebih banyak ya, karena mereka sangat butuh sekali protein, dan juga untuk cepat besar dan berganti kulit ya. Karena burayak ini saat mereka umur segini nih, ganti kulitnya itu sangat intens ya, sangat tinggi sekali. Oke teman-teman, sekarang mungkin bisa kita pindahkan ke ember yang tadi ya, karena airnya sudah saya ganti. Bersihkan terus teman-teman ya. Teman-teman, airnya sudah saya ganti, shelternya juga sudah saya masukkan. Ini shelternya
kurang ya, nanti saya tambah lagi shelternya. Itu ya, sudah bergerombol nih lobsternya nih, nanti mereka akan masuk sendiri ke shelternya ya. Nah, dan jangan lupa aeratornya itu selalu hidup ya, karena lobster ini kan membutuhkan oksigen yang banyak, karena mereka tidak bisa berenang ke atas air ya, mereka hidupnya itu di dasar air. Beda dengan ikan, kalau tidak ada oksigen mereka bisa ambil udara di permukaan air ya, di atas permukaan air ya. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe nya.